Di depan makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede, Yogyakarta, ada perkampungan kecil yang unik. Agak aneh memang, tempat sepenting makam raja itu, halaman depannya ada perkampungan yang terkesan liar. Namun, ternyata perkampungan itu punya sejarah penting dalam perjalanan kerajaan Mataram, sehingga tak ada yang berani mengusiknya. Sejarah itu jarang diungkap dan nyaris terlupakan. Ketika mendirikan kerajaan Mataram Islam pada tahun 1586, Danang Sutawijaya alias Panembahan Senopati memilih Kota Gede sebagai tempat kerajaannya. Pemilihan itu atas saran Sunan Kalijaga. Kerajaan itulah yang kini sebagian menjadi makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede. Setelah menjadi Raja Mataram, Panembahan Senopati suka turun ke bawah. Bahkan, ia sering menyamar menjadi orang biasa agar mengetahui persoalan rakyat dan wilayahnya secara objektif. Suatu saat, Panembahan Senopati melakukan inspeksi ke wilayah Kulon Progo dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Ketika akan kembali ke Kota Gede, Kali Progo banjir dan sulit diseberangi. Tokoh lokal di Kulon Progo, Mbah Dondong, kemudian menolong Panembahan Senopati untuk melewati sungai. Bahkan, ia mengantar Panembahan Senopati sampai ke rumahnya. Ternyata, rumah orang yang ditolong Mbah Dondong adalah kerajaan Mataram di Kota Gede. Mbah Dondong baru sadar bahwa orang yang ia tolong adalah Raja Mataram, kerajaan besar waktu itu. Panembahan Senopati pun merasa berterima kasih lalu mengangkat Mbah Dondong sebagai abdi dalam dan diminta tinggal di dekat rumah sang raja. Rumah raja itulah yang kini menjadi makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede. Mbah Dondong dipersilakan tinggal di situ sampai keturunannya. Daerah itulah yang kemudian menjadi perkampungan yang disebut Kampung Dondongan karena menjadi tempat tinggal Mbah Dondong dan keturunannya hingga kini. Memang ada versi lain yang mengatakan nama Kampung Dondongan muncul karena beduk Masjid Agung Kota Gede kayunya diambil dari desa Dondongan di Kulon Progo atas saran Sunan Kalijogo. Namun, juru kunci makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede, Budi Raharjo alias Mas Penewu Hastono Danarto, sebagai keturunan Mbah Dondong, ia mengaku punya sejarah yang disampaikan secara turun-temurun. Berikut kisahnya. Selamat sore Pak Budi Raharjo yang juga Mas Penewu Hastono Danarto sebagai juru kunci makam Raja-Raja Mataram Islam di Kota Gede, Yogyakarta. Kalau Pak Budi Raharjo sebagai juru kunci itu turun-temurun gitu? Iya, turun-temurun. Dari sejak zaman Panembahan Senopati mungkin? Iya. Dari dulu mbah-mbah saya itu juga. Karena di sini ada tempat namanya Dondongan. Ya. Itu dulu Kanjeng Panembahan Senopati waktu itu kan besiar mencari meneliti bawah itu apa namanya, berkeliling sampai di Kulon Progo sana ketemu dengan mbah saya, Mbah Dondong namanya. Ya, itu karena di Kulon Progo itu mau pulang tapi sungainya banjir. Terus diseberangkan dengan mbah saya itu sampai ke sini, tapi mbah itu nggak tahu bahwa itu Raja Mataram, Panembahan Senopati. Setelah ke sini, saya beritahu bahwa saya itu Panembahan Senopati, Raja Mataram yang pertama. Dan Kanjeng Panembahan Senopati berkata, besok sak turun-turun menjadi abdi saya tempatkan di sini, namanya kampung ini namanya Kampung Dondongan. Terus sampai sekarang Pak Budi itu keturunan Mbah Dondong
berapa, yang keberapa nggak tahu. Wah nggak tahu. Saking Oh banyaknya ya. banyaknya. Itu turun temurun memang ada ibaratnya apa ya, nasihat atau apa gitu. Oh enggak, itu Ular-ular. hatinya sendiri, hatinya sendiri. Hati sendiri. Ya, kebanyakan yang menjadi abdi dan di sini ya termasuk yang keturunan ya juga ada yang bukan keturunan dari dari mbah itu ya, tapi yang enggak itu kan ini sudah keliling kemana-mana mencari nafkah, tapi walaupun dia itu banyak hasilnya tapi nggak ada manfaatnya untuk dia. Seolah-olah memang tugasnya menjaga makam. Termasuk Pak Budi Termasuk nih. makam ini Ya. masuk menjadi abdi dalam ini rasanya tentrem Iya. walaupun nggak ada hasilnya. Iya. Nggak Uang. ada, nggak digaji Pak. Gaji saya 60.000 Per bulan. Sampai sekarang. sampai sekarang. Tapi karena panggilan hati. Ya panggilan hati dan ingin nguri-uri budaya Kebudayaan. kebudayaan. Sehingga Pak Budi sampai juga harus tahu sejarahnya. Iya, Supaya iya. generasi muda juga bisa menjelaskan ke generasi berikutnya. Ya. Pak Budi juga. Nah, nanti kalau ke generasi berikutnya Pak Budi sudah menyiapkan penerusnya. Sudah, anak saya sudah ada. Putra berapa Pak? Satu. Oh, satu kebetulan putra ya. Ya, Dan namanya namanya Nugroho. itu juga sudah siap. Sudah jadi. Bahkan mungkin sudah jadi abdi yang- Sudah di dalam, tapi ikut Keraton Surakarta. Oh begitu. Kenapa Pak? Kok? Nah, di sini kan ada abdi dalamnya dua. Iya. Di sini kan yang mempunyai dua kerajaan, Oh. Keraton Jogja dan Surakarta. Oh begitu. Nah, ini jalan ini, tengah jalan ini dibagi dua, yang sini itu Yogyakarta, itu punyanya Surakarta. Abdinya juga itu. Abdi dalam Solo atau Surakarta. Toh cikal bakalnya dua kerajaan ini. Iya, Cak. Kalau Mas Nugroho nama abdinya Nugroho Samakto. oh Nugroho Samakto. Mas Ngabei atau Bukan. Kalau sana belum ada itu. belum ada. Namanya itu. Kalau nanti sudah ditempatkan yang posisi di Tepas itu dikasih nama Iya.